Oke, welcome back kembali lagi dalam bahasan kita tentang Python untuk MS Excel. Pada video course ini kita masih akan membahas tentang cara pembuatan fungsi. Dan kita akan membuat fungsi terapan yang lebih advance, di mana di dalam fungsi-fungsi ini kita akan gabungkan penggunaan if dan juga penggunaan perulangan. Nah, kita akan mulai dengan membuat sebuah fungsi untuk mengetahui apakah sebuah angka itu bernilai ganjil atau genap. Nah, bagaimana caranya? Kita nanti akan menginput angka, katakanlah 5, dan secara otomatis Python akan mendeteksi apakah angka 5 ini ganjil atau genap. Bagaimana cara kita membuat agar Python mengenali angka ganjil dan genap? Nah, caranya pertama-tama kita buat nama fungsinya. Misalnya ganjil genap seperti ini. Dan kemudian kita buat satu buah parameter, sebut saja namanya X. Atau Anda juga bisa menggunakan nama lain, tetapi agar praktis kita menggunakan namanya X. Nah, ada sebuah cara atau kode program yang bisa dipakai untuk mengetahui apakah sebuah angka itu ganjil atau genap, yaitu caranya dengan menggunakan salah satu operator yang disebut modulus. Jadi operator modulus pada Python itu berfungsi untuk mengetahui apakah sebuah angka ketika dibagi itu memiliki sisa pembagian. Baik, kita akan jadikan ini sebagai komentar terlebih dahulu. Kita buat komentar sehingga tidak akan diakses oleh Python. Kita tulis seperti ini. Modulus itu ditandai dengan operator berbentuk persentase. Jadi kita punya angka katakanlah X sama dengan 10 dan Y sama dengan 2. Lantas Z sama dengan X modulus 2 atau Y. X modulus Y. Y sama dengan 2. Nah, kita ingin tahu berapa hasilnya. Kita print saja seperti ini. Coba kita save. Lantas kita jalankan kode programnya. Nama filenya ganjil genap.py. Maka sisa pembagiannya adalah 0. Ini menandakan bahwa 10 ini adalah angka genap. Misalnya kita ganti 10 menjadi 13. Kita save dan kita jalankan. Python ganjil genap.py. Maka di sini akan dihasilkan angka 1. Mengapa angka 1? Karena X ini adalah angka ganjil. Nah, setiap kali hasilnya 0 itu pasti angka genap, dan setiap kali angkanya tidak 0 pasti angka ganjil. Dan cara berpikir seperti inilah yang akan digunakan untuk mendeteksi apakah angka yang diinput ganjil atau genap. Baik, kita buat if seperti ini dalam baris kedua. Kita buat dengan menggunakan kondisi if. If X adalah angka yang nanti akan kita masukkan. If X modulus 2 sama dengan 0, ingat ketika menggunakan if sama dengannya harus ditulis 2 kali seperti ini. Jika X modulus 2 sama dengan 0, itu artinya angkanya genap. Print angka genap. Jika tidak, else, berarti sebaliknya, yaitu angka ganjil. Nah, oke, sekarang kita akan uji. Kita jadikan komentar atau kita hapus saja pada baris-baris yang lain. Kita langsung pakai print ganjil genap. Coba kita masukkan angka 5. Kita akan cek. Kita jalankan Python ganjil genap.py. Akan dihasilkan angka ganjil. Oke, di sini kita tidak perlu menggunakan print karena pada fungsi ganjil genap ini sudah ada printnya. Jadi cukup ganjil genap 5. Lantas kita isi dengan ganjil genap 200. Ganjil genap 1005 misalnya. Lantas kita jalankan ulang dengan ketik Python ganjil genap.py. Maka yang pertama ganjil, yang kedua genap, dan yang ketiga ini adalah ganjil. Oke, itu adalah cara kita untuk mengetahui apakah sebuah angka ganjil atau genap. Sekarang kita akan membuat fungsi matematika lagi. Kali ini tidak hanya menggunakan if, tetapi menggunakan perulangan for. Kita akan membuat range dari nilai awal hingga nilai akhir dengan menggunakan perulangan for, tetapi kita akan menampilkannya dalam bentuk
urutan angka genap atau urutan angka ganjil saja, tergantung dari nilai yang dimasukkan di dalam fungsi ini. Caranya kita buat dengan nama daftar ganjil genap. Dan untuk itu kita butuh dua buah parameter, X dan Y. X adalah angka awal dan Y adalah angka akhirnya. Misalnya angka awalnya 0 dan angka akhirnya 10, maka nanti angkanya akan dari 0 menuju 9. Nah, tetapi di sini kita membuat tantangan baru. Tantangan di mana yang ditampilkan nanti hanya deretan angka ganjil atau angka genap. Tergantung dari nilai yang diinput di sini. Kalau nilai yang diinput di sini adalah angka ganjil, maka nanti deret angka yang muncul adalah deret angka ganjil. Sedangkan kalau yang dimasukkan adalah angka genap di sini, maka yang akan muncul nanti adalah deretan angka genap. Untuk mengetahuinya kita masih menggunakan if. Tetapi karena ada dua buah parameter, kita akan menggunakan satu operator lagi yang disebut operator dan. Jadi if X modulus 2 sama dengan 0 dan Y modulus 2 sama dengan 0. Jadi kalau X dan Y ini adalah angka genap, kita jalankan perulangan for I in range mulai dari X menuju Y, dan karena kita ingin menampilkan ganjil atau genap saja, kita menggunakan stepnya 2. Sehingga tidak urut 1, 2, 3, melainkan dia akan lompat 2 nomor, atau 2 urut angka. Dan kita tampilkan print I. Itu kalau ganjil. Ini kalau X dan Y genap. Kalau ganjil, kita akan gunakan else. Kita akan cetak sama for I in range X, Y, 2. Dan kita cetak saja. Print I. Nah, sekarang coba kita jalankan. Kita jalankan daftar ganjil genap mulai dari 1 sampai 11. Coba kita save. Kita jalankan Python ganjil genap.py, maka akan ditampilkan angka ganjil dari 1 sampai 9, karena angka yang kita masukkan ini adalah angka ganjil. Kalau yang kita masukkan angka genap, misalnya 2 sampai 12, apa yang terjadi? Kita ketik Python ganjil genap.py. Maka yang akan ditampilkan adalah angka genap. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa memasukkan if dan juga perulangan for di dalam pembuatan sebuah fungsi.